Kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 61, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah menggunakan sistem apakah A kewilayahan, B proporsional, C distrik, D proporsional berwakil banyak. Jawabannya adalah C sistem distrik. Nomor 62, asas pemilu Orde Baru dan Reformasi yang sama adalah apakah A luber jurdil, B luber, C jurdil, D semuanya benar. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu B luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Kita masuk ke soal nomor 63. Pekerjaan, jabatan atau kedudukan yang tidak dilarang untuk menjadi anggota partai politik menurut peraturan perundang-undangan adalah apakah A pegawai negeri sipil, B TNI Polri, C direksi BUMN, D semuanya benar. Jawaban yang paling tepat adalah C direksi BUMN. Masuk soal 64. Pengambilan keputusan panitia pemilihan kecamatan dilakukan dalam rapat pleno. Rapat pleno PPK atau pemilihan kecamatan dinyatakan sah jika A. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK, B. dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir, C. dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK serta sekretaris PPK, D. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK serta sekretaris PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. Jawaban yang paling tepat adalah B. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. Kita masuk untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 65. Kita masuk pembagian 65. Sebagai suatu kesatuan, fungsi penyelenggara pemilu terdiri dari apakah A. KPU, PPK, PPS, Pantarli dan KPPS, B. KPU dan Bawaslu, C. KPU, Bawaslu dan DKPP, D. KPU, Bawaslu serta sekretariat KPU dan Bawaslu. Jawaban yang paling tepat adalah C. KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita lanjut soal 67. Pada hari pemungutan suara 2024 mendatang, yaitu 14 Februari, pemilih akan mendapatkan surat suara untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. B. Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. C. Anggota DPR, DPD, anggota DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. D. Anggota DPR, DPD, anggota DPRD, Presiden, Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi yang paling tepat adalah pada pilihan C, yaitu DPR, DPD, DPRD, yaitu DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Jadi ada 5 surat suara. Jawaban C. Nomor 68. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. A. Pemilih yang tidak memiliki KTPL tidak terdaftar di DPT atau DPTB. B. Pemungutan suara dilakukan dengan keterangan yang tidak cukup. C. Tidak ada saksi dari peserta pemilu. D. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Jawaban yang paling tepat adalah pada pilihan yaitu A, di mana dalam hal terjadi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Soal nomor 69. Untuk penyediaan data kependudukan dalam rangka penyusunan daftar pemilih, KPU menerima data kependudukan dari pemerintah dalam bentuk A. Data penduduk potensial pemilih pemilu yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. B. Data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Luar Negeri. C. Data penduduk potensial pemilih pemilu yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan data warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Luar Negeri. D. Data penduduk potensial pemilih pemilu dan data warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu berupa data penduduk potensial pemilih pemilu yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan data warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Luar Negeri. Jawaban yang paling tepat adalah C. 70. Jika Pantarli dalam kegiatan coklit menemui pemilih yang belum terdaftar sebagai
serta memiliki alamat domisili yang berbeda dengan alamat KTPL, maka Pantarli A. mencatat dalam KTPL pemilih dan mencatat alamat pindah domisili pemilih serta menuliskan prase alamat KTP tidak sesuai dengan pada kolom keterangan. B. mencatat pemilih sesuai dengan alamat domisili serta pemilih bersangkutan memastikan tempat pemungutan suara untuk memberikan suaranya. C. mencatat alamat domisili pemilih dalam KTPL pemilih serta menuliskan prase alamat domisili tidak sesuai dengan pada kolom keterangan. D. mencatat pemilih sesuai KTPL tanpa menanyakan tempat pemungutan suara TPS untuk memberikan suaranya. Jawabannya adalah A. berupa mencatat pemilih, mencatat alamat KTP elektronik pemilih, dan mencatat alamat domisili pemilih serta menulis prase alamat KTPL tidak sesuai dengan keterangan. 71. Yang termasuk dalam dukungan perlengkapan dan dalam perlengkapan pemungutan suara adalah A. kotak suara, B. segel, C. alat untuk mencoblos pilihan, D. formulir untuk berita acara dan sertifikat. Yang paling tepat adalah dalam hal ketentuan untuk pemungutan dan penghitungan suara, dukungan perlengkapan yaitu formulir dan berita acara sertifikat. Sedangkan untuk poin A, B, dan C itu adalah perlengkapan yang wajib digunakan, sedangkan formulir sebagai pendukung. Jawaban adalah D. Masuk nomor 72. Jumlah surat-suara cadangan yang diterima oleh kelompok penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu adalah A. 2% dari daftar pemilih tetap, B. 2% dari daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, C. 2,5% dari daftar pemilih tetap, E. 2,5% dari daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Jawaban yang paling tepat adalah A. 2% dari daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Soal nomor 73. Sikap dan tindakan kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dalam penggunaan anggaran tidak berakibat pemborosan dalam penyimpangan merupakan pelaksanaan prinsip. Apakah akuntabel, B. efisien, C. profesional, D. efektif. Jawaban yang paling tepat adalah untuk menghindari pemborosan yaitu B. prinsip efisien. Masuk soal nomor 74. Yang melaksanakan sidang kode etik di tingkat provinsi apakah A. Badan Pengawas Pemilu, B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, C. Gakumdu yaitu Penegakan Hukum Terpadu, dan D. Peradilan Pemilu. Yang paling tepat adalah B. DKPP, di mana DKPP bertugas untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, apakah itu KPU jajarannya sampai ke daerah dan Bawaslu jajarannya sampai ke daerah. Kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 75. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari apakah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, B. apakah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, kemudian C. apakah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kemudian D. apakah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Untuk soal nomor 75, jawaban yang paling tepat adalah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi jawabnya adalah C, yaitu 3 lembaga di mana KPU pelaksana, Bawaslu pengawas, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam hal pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Demikian 15 soal yang telah kita sajikan. Nantikan video-video kita berikutnya. Terima kasih.